Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Ramzi Musad, NPM 207533030, Prodi Manajemen Informatika 2A. Pertanyaan yang pertama, persamaan akhlak, moral, dan etika. Persamaannya sama-sama membicarakan baik, buruk, benar, salah dari tindakan manusia. Ketiga kata tersebut secara etimologis memiliki makna yang sama, yaitu adat, kebiasaan, dan perangai watak. Amin Syukur berpendapat bahwa orang yang belajar moral, etika, dan akhlak tidak serta-merta akan menjadi orang yang berakhlak. Karena moral bersifat filsafah mengenai bidang moral, bagaimana manusia bertindak. Sedangkan moral adalah perbuatan aplikatif tentang baik buruk yang dilakukan tanpa berpikir dan direnungkan terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, perbedaan akhlak, moral, dan etika. Secara bahasa terdapat perbedaan dari ketiga kata tersebut. Menurut Bertes, kata moral berasal dari kata mores, etika berasal dari ethos, dan akhlak berasal dari kata kulun. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbedaan antara ketiganya adalah etika lebih condong kepada teori, sedangkan moral bersifat aplikatif praktik. Etika adalah suatu ilmu yang meneliti tentang ukuran baik buruk, sedangkan moral merupakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Selain perbedaan dari segi bahasa maupun dari objek berbahasa antara moral, etika, akhlak, terdapat pula perbedaan di antara ketiganya adalah etika dan moral bersumber dari adat istiadat, aturan-aturan, atau norma-norma yang digunakan masyarakat, sedangkan akhlak bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Pertanyaan ketiga, apakah akhlak bisa dibentuk? Akhlak seseorang itu bisa diubah dan dibentuk. Orang yang jahat tidak akan selama-lamanya jahat. Seperti halnya seekor binatang yang ganas dan buas bisa dijinakan dengan latihan dan asuhan. Maka manusia yang berakal bisa diubah dan dibentuk perangainya atau sifatnya. Oleh sebab itu, usaha yang demikian memerlukan kemauan yang gigih untuk menjamin terbentuknya akhlak yang mulia. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak lahir manusia dan mengandung serta tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Faktor internal terbagi beberapa. Yang A, insting. Insting adalah kesanggupan makhluk melakukan hal-hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya, terarah pada tujuan yang berarti bagi subjek, tidak disadari dan berlangsung secara mekanis. Yang B, kebiasaan salah satu faktor penting dalam pembentukan akhlak. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang perbuatan selalu yang diulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Yang C, keturunan. Ahmad Yamin mengatakan bahwa perpindahan sifat-sifat tertentu dari seorang tua kepada keturunannya maka disebut al-waratsah atau warisan sifat-sifat. Yang D, keinginan atau kemauan keras. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah kemauan keras atau kehendak. Kehendak ini adalah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu. Yang E, hati nurani. Pada diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan syarat apabila tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan. Yang kedua, faktor ekstern. Adapun faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia. Faktor ekstern terbagi beberapa. A, lingkungan. Lingkungan salah satu faktor yang turut menentukan kelakuan seseorang atau masyarakat dalam lingkungan. Milieu adalah suatu yang lingkup suatu tubuh yang hidup. Misal, lingkungan alam mampu mematahkan dan mematangkan pertumbuhan bakat yang dibawa oleh seorang.
Lingkungan pergaulan mampu mempengaruhi pikiran, sifat, dan tingkah laku. Yang B. Pengaruh keluarga. Setelah manusia lahir, maka akan terlihat dengan jelas fungsi keluarga dalam pendidikan, yaitu memberikan pengalaman kepada anak baik melalui penglihatan atau pembinaan menuju terbentuknya tingkah laku yang diinginkan oleh orang tua. Yang C. Pengaruh sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga, di mana dapat mempengaruhi akhlak anak. Sebagaimana dikatakan oleh Mahmud Yunus sebagai berikut. Kewajiban sekolah adalah melaksanakan pendidikan yang tidak dapat dilaksanakan di rumah tangga. Pengalaman anak-anak dijadikan dasar pelajaran sekolah. Kelakuan anak-anak yang kurang baik diperbaiki. Tabiatnya yang salah dibetulkan. Perangai yang kasar dirubah halus. Tingkah laku yang tidak senonoh diperbaiki dan dibegitulah seterusnya. Yang D. Pendidikan masyarakat. Masyarakat dalam pengertian dalam sederhana adalah kumpulan individu dalam kelompok yang diikat oleh ketentuan negara, kebudayaan, dan agama. Ahmad Marimba mengatakan, corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Hal ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan pengertian, pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Nah, itu saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.